pikiran saya langsung tertuju kepada tokoh pahlawan nasional. Siapa lagi kalau bukan Raden Ajeng Kartini. Selain terkenal akan tempat kelahiran R.A. Kartini, Jepara juga sangat terkenal sebagai kota ukir. Raden Ajeng Kartini bukan nama yang asing buat kita semua. Tapi saya belum tahu banyak tentang beliau. Nah, saya sekarang sedang berada di pendopo Bupati Jepara untuk bertemu dengan Bapak Hadi, penulis buku R.A. Kartini. Jadi ini ruangan-ruangannya, Pak ya? Ya, ini rumah aslinya. Kartini di sini. Kartini, Ibu Kartini di sini ya? Ya, selama 23 tahun beliau tinggal di sini. 23 tahun. Tapi memang dari dulu sampai sekarang ini sudah menjadi rumah dinas bupati ya? Ya, sejak tahun 1756 itu menjadi rumah bupati Jepara. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dan bangunannya asli ya? Asli, tidak boleh dirubah ke cagar budaya. Saya pengen lihat itu yang terkenal itu ruang pingitannya Ibu Kartini itu di mana tuh? Ya, ini ruang pingitan. Oh, ini? Ya. Oh. Beliau tinggal di tempat ini 4,5 tahun. 4,5 tahun selama di Bingit. Tapi boleh keluar, tapi di lingkungan kabupaten saja, di lingkungan rumah ini. Lingkungan rumah aja ya? Tidurnya sini, menulis sini gitu. Saya dengarkan Pak, kalau zaman dulu untuk menjadi seorang istri, itu kan harus banyak punya keterampilan ya Pak. Ya. Sementara kan Kartini ingin pendidikan lebih. Ya. Itu keterampilan yang dasar untuk wanita zaman dulu itu apa tuh Pak? Ya, Kartini memang berpikir sangat lengkap untuk seorang wanita karena dia melihat bahwa wanita itu kalah, wanita ditindas karena dia bodoh. Dia tidak memiliki ilmu pengetahuan, dia tidak memiliki keterampilan, sehingga dia tetap kalah. Sehingga Kartini memberikan seorang wanita harus memiliki pendidikan yang cukup, karakter yang baik, kemudian keterampilan. Tampilannya itu? Keterampilan yang dimiliki Kartini adalah keterampilan untuk yang pertama menjahit baju, kemudian yang kedua masak yang baik untuk keluarga, kemudian yang ketiga adalah kesehatan untuk merawat anak-anaknya. Jadi betul-betul keterampilan dasar buat menjadi seorang istri dan ibu ya? Ya, yang lengkap, istri yang lengkap. Istri dan ibu yang lengkap. Bukan hanya sekedar istri. Iya. Nah kalau misalnya itu tadi yang kedua tuh masakan ya, makanan ya. Kalau Ibu Kartini itu punya keahlian makanan apa tuh Pak yang menjadi kesukaan beliau? Ya, salah satu adalah nasi bogana yang dikembangkan oleh beliau dan resep beliau juga. Kemudian bungku menco, kemudian yang kedua adalah jahe ningrat. Jahe ningrat ya. Rupanya beliau juga punya keahlian masak, yaitu salah satunya nasi bogana. Ahai, menarik juga nih. Selain menginspirasi kaum perempuan Indonesia dalam soal pendidikan, ternyata Kartini juga mewariskan resep-resep masakan. Ditemani Ibu Azaza Amriana, saya akan mencoba memasak resep asli sang pahlawan perempuan ini. Ya, sore hari ini saya dan Bu Amri juga Bu Titi mau membuat nasi bogana, yaitu nasi kesukaan dan juga keahlian R.A. Kartini. Tapi kalau lihat dari bumbu dan bahannya, ini nasi bogananya beda loh dengan nasi bogana pada umumnya yang berasal dari Tegal. Ini yang pertama diulek berarti ini ya, Jintan. Ya, nasi bogana. Nasi bogana dulunya menggunakan jagung sebagai bahan utama. Karena itu disebut nasi jagung bogana. Konon pada era Kartini, beras merupakan barang yang cukup mahal. Seiring perkembangan zaman, nasi bogana saat ini sudah memakai beras. Semua rempah diulek sampai halus, lalu ditumis sampai aromanya harum. Kalau gitu tolong ini dilanjutin aja. Oke, aku halusin ya. Ya, terus saya mau ngaruh nasi dulu. Oke, kalau gitu. Siap. Ya. Halus ya. Oke. Sekarang gongso bumbu. Gongso bumbu dan dagingnya. Kemudian tambahkan jahe, batang serai yang telah dimemarkan, daun salam, daun jeruk, kayu manis, air asam jawa dan gula secukupnya. Terakhir, masukkan daging sapi. Nah, untuk dagingnya ini, Bu Amri memilih daging bagian lulur. Ya.
tapi harus direbus dulu sampai empuk, sehingga proses pemasakan di tumisan ini tidak terlalu lama. Udah Bu ya, ini campur Bu ya? Campur. Oke, Ibu yang masukin. Proses selanjutnya, campurkan nasi aron atau nasi setengah matang dengan daging yang sudah ditumis tadi. Setelah itu, nasi dikukus selama 30 menit. Udah nih Bu ya. Akhirnya, nasi bogana pun sudah siap disantap. Makan Bu ya? Ya. Monggo. Ini tuh sekalian. Apa itu Mbak? Ini namanya bongko mento. Ya ini juga salah satu resep dari R.A. Kartini juga. Gitu loh. Oh, ini dibuatnya gimana nih? Bahannya apa aja? Dibuatnya gimana? Bahannya ini kan ada dari apa namanya tepung terigu sama telur itu dibikin dadar dulu. Dadar. Nah setelah itu apa namanya ada isinya ada jamur dan bumbu-bumbu rempah-rempah itu ditumis dulu. Setelah itu jamur yang sudah ditumis tadi dimasukkan ke dadar. Digulung. Terus dimasukkan ke daun ini lalu dikasih santan. Habis itu dikukus. Oh, dikukus lagi. Wah, kayaknya enak nih. Tapi isinya itu pasti jamur ya? Iya. Oh, Penggantinya daging. Penggantinya kalau dulu itu kan ayam. ayam. Nah, Sekarang diganti. sekarang diganti untuk menjaga kesehatan. Oh, ya kalau gitu, kalau ini memang sehat, habis makan ini, aku makan itu. Harus. Harus. Oke. Oke. Makanan-makanan ini adalah warisan kita, warisan dari R.A. Kartini. Pada zaman waktu itu ada nasi bogana, ada nasi brongkos, ada soto, ada kebuli, dan lain-lain. Nah, masakan-masakan tersebut adalah dipengaruhi oleh budaya dari Arab, dari Cina, dari Barat. Nah, terus, Makanya ini sedikit mirip nasi kebuli ya. ya. Terpengaruh oleh Timur Tengah atau Asia Timur ya. Nasi bogana atau di sini disebut dengan sego bogana ini bentuk dan rasanya mirip dengan nasi kebuli sebetulnya. Tapi dia bumbunya lebih ringan. Jadi nggak bikin enek buat orang-orang yang nggak suka terlalu banyak bumbu. Dan ini nih, bongko mentonya lembut di lidah. Tapi gurihnya luar biasa. Terletak di pesisir utara Pulau Jawa, sebagian wilayah Kabupaten Jepara merupakan daerah lautan dengan pantai-pantainya yang indah. Selain perajin ukiran, nelayan juga menjadi salah satu mata pencaharian bagi masyarakat Jepara. Jepara selain terkenal dengan ukirannya, juga dikenal sebagai area pesisir. Nah, kemanapun saya pergi, saya selalu mencari tempat pelelangan ikan. Seperti tempat ini, tempat pelelangan ikan Ujung Batu. Mau dibikin apa Bu ikan maninya? Mau saya masak itu pindang serani, siang-siang kan menunya pas kalau pindang serani. Pindang serani, Iya. itu makanan khas Jepara ya? Iya betul, makanan khas Jepara. Waduh, Iya. mau bikin banyak nggak? Ya banyak, kebetulan kan ada pesanan buat karyawan. Saya bantuin boleh nggak? Oh boleh, kebetulan. Boleh ya benar ya? Boleh, iya. Kalau mau, monggo. Ya, makasih. Ini Mbak, pas ya Mbak. Iya, makasih. Yuk. Makasih Bu. Memasak pindang serani sebenarnya relatif sederhana. Pertama, iris bawang merah dan bawang putih untuk ditumis. Sementara itu, merica dan kunyit diulek sampai Bu. halus. Saya kan juga pernah masak manyung ya. Iya. Itu kan kepalanya keras sekali ya Bu ya. Nah, itu jadi kepala ini nggak dipakai ya? Dipakai malah sebenarnya kalau kita mau yang enak itu kan manyung itu kepalanya karena kepala makan kepala manyung itu ada sensasinya. Wah. Sensasi ngutak-atik operasi itu loh, operasi kepala manyung. Justru Ibu atau masyarakat sini senangnya manyungnya yang besar ya? Iya, yang besar. Kenapa tuh Bu? Karena dagingnya lebih kenyal. Lebih kenyal. Iya, lebih kenyal. Banyak pula Lebih lagi ya? banyak, iya. Nah, tapi di beberapa daerah di Indonesia
yang juga mengkonsumsi manyung, itu mereka malah lebih suka manyung yang kecil seperti ini. Ya, jadi selera masing-masing daerah juga berbeda-beda juga ya. Nah ini belimbing buluh dipotong? Ya, dipotong tipis-tipis, Mas. Tipis-tipis saja ya? Tipis aja. Kalau tumisan bawang sudah layu, masukkan bumbu halus. Belum, Bu? Ya, sebentar lagi. Sebentar lagi ya. Setelah semua tercampur dan aromanya sudah wangi, kemudian dimasukkan ke dalam panci yang sudah berisi air mendidih. Tambahkan batang serai, jahe, daun jeruk, daun salam, dan cabai. Taburkan garam dan gula secukupnya. Terakhir, sang bintang utama, ikan manyung, ikut masuk ke dalam panci. Disusul dengan belimbing sayur atau belimbing uluh. Setelah ikan terlihat matang, barulah masukkan daun bawang. Ya, meskipun namanya pindang serani, masakan ini berarti tidak ini, Bu, ya? memakai ikan Matang. pindang sebagai bintang utamanya, Aku cicip boleh? tetapi memakai ikan laut yang masih segar. Pindang hanyalah nama sebuah masakan saja. Pindang serani ini ya, kuahnya ini seger banget. Karena bumbunya itu light atau ringan, dia jadi nggak bikin enek. Nah, daging dari ikan manyungnya itu masih kenyal-kenyal, nggak kering. Jadi dimasaknya sebentar aja cukup. Pindang serani ikan manyung sudah siap hantar. Ya, pesanan pindang serani ini untuk makan bersama karyawan perusahaan ukiran. Pesenannya Mbaknya, pindang serani. Ini Bu, simpan di mana? Kesempatan ini tak saya sia-siakan. Di workshop ukiran Ibu Lia, saya dapat belajar dan menyaksikan secara langsung para perajin ukir Jepara yang sedang tekun bekerja. Bahkan di antara mereka terdapat pekerja perempuan. Raden Ajeng Kartini merupakan salah satu orang yang mengangkat kerajinan ukiran Jepara. Tidak hanya lokal loh, tapi juga internasional. Mungkin dulu hanya sebagai bentuk dari kerajinan saja sebelum berkembang menjadi industri seperti ini. Nah, di depan saya ada 3 orang Kartini masa kini. Mbak, yang ini untuk apa nih, Mbak? Lemari. Untuk bagian dari lemari. Oh, ini bentuknya apa sih, Mbak? Ini apa? Ini ulir. Ulir. Setelah memasak pindang serani ikan manyung dan melihat proses pembuatan ukiran Jepara, saya juga penasaran ingin merasakan denyut nadi kehidupan masyarakat Jepara dengan mengunjungi pasar tradisional di kabupaten yang punya gugusan Kepulauan Karimun Jawa tersebut. Untuk mengetahui bahan makanan khas dari suatu daerah, tipsnya adalah kita harus mendatangi pasar lokal. Saya mau tahu ada bahan makanan khas apa di Jepara. Ibu, ini apa nih, Bu? Lato. 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 Lato ini, tunggu dulu, ini apaan sih ini? Dari laut. Semacam berumput laut. Ya. Kok kayak plastik ya? Enak. Enak sekali. Ini berapa nih harganya? 1 kilo 20.000. Waduh, awis Di pasar Jepara ini saya menemukan sejenis rumput laut yang cukup unik. Masyarakat Jepara menamakan rumput laut yang biasa dipanen dari lautan di Kepulauan Karimun Jawa ini dengan nama latoh. Tak menunggu waktu lama, saya akan membawa latoh ini ke rumah saudara saya dan akan diolah menjadi kuliner khas Jepara. Pak Edi, aku bawa oleh-oleh nih. Tadi di pasar, kebetulan aku ketemu ini nih. Latoh. Kalau nggak salah ini kan kesukaannya orang-orang Jepara ya? Iya. Ini biasa dibikin apa sih, Bu? Bikin urapan. Urapan. Kalau gitu kita bikin sekarang bisa? Bisa. Jika di Bali, rumput laut ini bernama rumput tunggu di laut sini. boni yang diolah menjadi rujak. Rempah yang digunakan pun cukup sederhana, yaitu bawang merah, cabai merah, garam, dan gula merah. Cara pengolahannya pun mudah. Ya, ini dicuci berapa kali nih, Bu? 3 kali. 3 kali, pokoknya sampai airnya bersih ya. Iya. Nah, ini tahan berapa lama nih, Bu, latoh ini, Bu? 10 menit lah.
10 menit dari dicuci. Tapi kalau misalnya dari mulai diambil dari laut, bisa dibesokin? Ya bisa. Kalau gitu, ibu yang ngulek, saya yang marut. Ya. Kandungan gizi yang terdapat pada rumput laut sangat kompleks, seperti kalsium, vitamin D, iodin yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Sederhana bukan cara membuat urap lato? Gampang banget bikinnya ya. Iya. Rasanya bagaimana? Enak, Bu. Iya. Urap lato ini ya, ada sensasi gitu loh makannya. Ada kletes karena latohnya ini masih seger, ya, belum layu. Jadi aroma lautnya masih enak banget, ya. Ada aroma seperti kalau kita makan tiram, ya. Dan bumbu urapnya sederhana, tapi membuat rasa urap latohnya itu sempurna. Terasa sempurna. Urap lato. Sebagaimana daerah pesisir lainnya, cuaca di kota Jepara juga cenderung panas. Nah, untuk menyesuaikan dengan lingkungan seperti ini, masyarakat Jepara punya menu favorit makan siang yang segar, yaitu sop udang. Sop udang yang terkenal di kota ini berada di daerah Senenan. Hanya memakan waktu sekitar 10 menit perjalanan dari pusat kota Jepara. Warung sop udang milik Hajah Suyati ini biasa melayani pelanggannya sejak pukul 7:30 pagi hingga jam 2 siang. Ya, setelah saya nyasar-nyasar mencari tempat ini, akhirnya saya sampai di sini. Ini adalah sop udang atau sop urang yang terkenal di Jepara, di daerah Senenan. Nggak ada pelangnya sih, tapi untung saya udah sampai sini nih. Tak kurang dari 10 kg udang berukuran kecil, tiap harinya dihabiskan oleh warung yang selalu ramai dipadati para pelanggan. Ini kuahnya kuah apa, Mbak? Kuah udang juga. Ya. Sop udang Jepara ini luar biasa sekali. Dia segar banget, pas dimakan siang-siang. Kuah udangnya berasa banget. Dan yang paling istimewa nih ya, dia pakai udang yang kecil-kecil seperti ini, jadi gurih dan manis. Nggak kayak udang-udang gede. Ini udang kesukaan saya nih. Sop udang Jepara istimewa. Mbak, esnya manis. Satu. Setelah menyantap segarnya sop udang Senenan sebagai menu makan siang, saya mencari menu yang cocok untuk dinikmati saat malam hari. Perjalanan saya lanjutkan ke utara alun-alun kota Jepara. Ya, inilah pusat kuliner malam berada. Pilihan saya jatuh kepada es gempol pleret dan wedang adon-adon coro. Nama yang cukup unik ya. Tapi apakah rasanya juga unik? Mari kita coba. Ini apa nih, Mbak? Ini rempah-rempahnya ini, yang itu jahe, Rempah-rempahnya, merica, jahe, kapulaga, merica, kapulaga, macam-macam rempah. macam-macam rempah pokoknya Iya, ya. jadi buat hangatin tubuh gitu. Di situ kalau yang ini Kelapa muda, terus jahe diparut juga, kasih gula merah. jadi rasanya nanti akan hangat-hangat Iya. berbumbu ya. Esnya juga. Warung Ya, wedang juga. adon-adon coro ala Pak Slamet ini digemari pelanggannya karena menggunakan rempah yang berfungsi menghangatkan tubuh, Pleret. terutama di malam hari. Gempol dan pleretnya sama-sama terbuat dari tepung beras, cuma teksturnya berbeda. Kalau gempol itu dia agak-agak asin dan gurih, dan teksturnya itu begitu digigit langsung buyar. Wow, adon-adon coronya ini luar biasa banget. Rasa dan aroma rempah-rempahnya itu kuat, pas banget. Es gempol pleret, adon-adon coro, istimewa. Jepara memberikan kesan yang berbeda bagi saya.
sejarah panjang dari pejuang kaum perempuan, yaitu Raden Ajeng Kartini, serta tradisi seni ukir yang memukau, ditambah olahan kuliner pesisir, membuat perjalanan saya menjadi begitu istimewa.